berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang menyanyikan lagu wajib. Lagu apa? Baik, mulai. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berperan untukmu. Pancasila dalam negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Selanjutnya kita baca bersama Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Masih ingat janjian kelas kalian? Masih. Kelas 5. Untuk keyakinan kelas, apa semua masih ingat? Oke, baik. Sekarang Pak Munir akan menyajikan yaitu tema tentang sistem pencernaan manusia. Untuk pelajaran IPAS, sistem pencernaan manusia. Di sini sistem pencernaan manusia. Mengapa manusia butuh makan? Ada yang tahu? Karena manusia membutuhkan energi. Oke, baik. Mungkin ada jawaban yang lain? Karena makanan sumber dari energi. Oke, baik. Oke. Lalu, kalau setelah kita makan, kemana perginya makanan tersebut? Urutannya ada yang tahu? Mulut, Baik. Bagaimana tuh bumbu mengolah makanan? Itu tadi jawabannya. Jadi urutnya dari mulut terowongan. Oke, baik. Kita lanjut ke materi, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kelompok organ yang digunakan untuk memecah makanan menjadi lebih kecil sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Lalu mulut. Mulut merupakan jalan awal. Nah, mulut merupakan jalan awal pencernaan manusia. Di mulut terjadi pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Jadi pencernaan dari awal yaitu di mulut ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Gigi untuk mengencok potongan makanan menjadi lebih kecil disebut mekanik. Lalu enzim dari air liur yang membantu makanan menjadi lebih halus itu kimiawi. Lalu selanjutnya kerongkongan. Makanan yang telah
dalam rektum. Jadi di sini rektum. Jadi nanti di sini adalah yang mengeluarkan sinyal ke otak untuk apakah sisa makanan ini harus dikeluarkan atau masih disimpan. Jadi tempatnya di sini. Oke, baik. Jadi ini ya urutannya: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, Pak Munir punya video, bisa kita tonton. Oke, mari kita simak bersama. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika kemakan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan punya gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan makanan atau pun. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita lihat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melalui kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum. Sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Oke, baik. Itu tadi video pencernaan atau proses mencerna makanan. Oke, Pak Munir, ini ada lagu atau musik pencernaan. Kita nyanyikan bersama ya. Iya.
tidur beneran mulai. Ya, dikasih ya. Kak, apa sih ada nama lo? Ya. Iya. Organ Ya, ayo bisa gambar ini untuk proyek kalian. Ayo gambar. Dan nanti dikasih keterangan urutannya. Sambil menggambar, sambil mendengarkan musik ya. Sudah selesai? Ya, keterangannya kita menunggu keterangan. Dikasih keterangan ya. Ya, sampingnya kasih keterangan.
Pertama, makanan masuk mulut, lalu dicerna oleh gigi, masuk ke kerongkongan, terus lanjut ke lambung. Ketika di lambung ada asam lidah, gigi mengeluarkan makanan, lalu ke usus halus meresap